Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarahnya, Spanyol pernah dipimpin oleh Muslim Maroko selama 781 tahun. Negeri yang kemudian bernama Andalusia ini membangun peradaban budaya dan ilmu pengetahuan yang jejaknya masih bisa dilihat hingga saat ini. Inilah sejarah masuknya Islam di daratan Eropa, khususnya Spanyol. Tetap tonton video sampai akhir, supaya mendapat penjelasan yang lengkap. Terima kasih. Tahun 709, Raja Spanyol, Witiza, curiga dengan Teodofredo Baltis, Duke of Cordova, yang diisukan hendak memberontak. Maka diundangnya penguasa Cordova itu ke istana, tepatnya di ibu kota Toledo. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Baltis ditangkap, dan kedua matanya ditusuk besi panas. Kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Putra penguasa Cordova, Pangeran Rodrigo, tidak terima dengan perlakuan raja terhadap ayahnya. Lalu dia kumpulkan pasukan untuk menyerang ibu kota. Serangan balas dendam ini berhasil memporak-porandakan istana, menangkap Raja Witiza dan membunuhnya. Rodrigo lantas mengumumkan dirinya sebagai Raja Spanyol baru. Sementara keluarga Witiza lainnya meloloskan diri hingga sampai ke selatan. Dari sini keluarga Raja naik kapal menyeberang ke pesisir Afrika Utara, mendarat ke kota Ceuta atau Sabtah menurut lidah Arab. Ceuta, sebuah kota di ujung Afrika Utara, masih berada di bawah kendali Goth Spanyol. Meskipun wilayah sekitarnya telah ditaklukkan oleh pasukan Muslim yang dipimpin oleh Musa bin Nusair dari kekhalifahan Umayyah. Penguasa kota Ceuta adalah Pangeran Julian, kerabat Raja Witiza. Setahun setelah peristiwa itu, pada tahun 710 Masehi, Pangeran Julian dan keluarga Witiza mengunjungi istana Gubernur Afrika Utara, Musa bin Nusair, di kota Kairwan. Para bangsawan Goth yang datang meminta bantuan penguasa Muslim untuk menginvasi Spanyol, untuk menghancurkan Rodrigo dan mengembalikan keturunan Raja Witiza. Di penghujung tahun, Khalifah Damaskus Walid I menyetujui permintaan keluarga Witiza dan mengangkat Musa bin Nusair sebagai pemimpin angkatan bersenjata. Kemudian, 12.500 tentara Arab dan Barbar berangkat ke Ceuta, sebuah kota di selat sempit di seberang Spanyol. Lusinan kapal sedang bersiap untuk penyeberangan. Komando armada itu diberikan kepada prajurit Barbar, Torik bin Ziyad. Pangeran Julian dan tentaranya bertindak sebagai pemandu. Pada awal tahun 711, armada tersebut mendarat di pantai berbatu di semenanjung Liberia. Saat pasukan Muslim menguasai pantai, bukit berbatu di sana disebut Jabal Torik, Bukit Torik. Orang Barat mengucapkannya di Gibraltar. Itu adalah penanda sejarah. Di tanah inilah titik pertama pasukan Islam mendarat di benua Eropa. Ketika semua prajurit mendarat dan dipersiapkan perang dimulai, Panglima Torik memerintahkan agar semua kapal dibakar. Saat api membakar kapal, Torik berkata dengan lantang kepada pasukannya, "Musuh ada di depanmu, laut ada di belakangmu. Silakan pilih yang kamu suka." Khotbah singkat mengorbankan semangat jihad di kalangan umat Islam. Mereka juga memutuskan untuk terus maju dan menantang musuh untuk menaklukkan negeri dan bangsa asing ini. Rupanya, pendaratan pasukan Islam Afrika Utara di ibu kota Toledo sudah direncanakan. Raja Rodrigo segera mengumpulkan 100.000 tentara besar untuk menghadapi perang di selatan. Kedua pasukan bertemu di Gua Dalate, dekat Rio Barbete. Pertempuran pun tak terelakkan, saling bunuh. Militansi pasukan kecil Muslim bisa mengalahkan tentara Spanyol.
Prajuritnya yang lain lari menyelamatkan diri bersama Rodrigo dan menyeberangi Rio Barbete. Sayangnya, sang raja yang baru 2 tahun berkuasa tenggelam dan meninggal dunia. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam sejarah. Pasukan Muslim terus bergerak ke utara untuk menaklukkan kota-kota lain. Tak lama kemudian, dia menaklukkan kota Ecija di Cordova dan ibu kotanya Toledo. Jatuhnya istana Raja Spanyol di ibu kota sangat memudahkan pasukan Torik bin Ziyad untuk menguasai kota-kota berikut, seperti Achala, de Henares, dan Guadalajara. Zaragoza di wilayah Navarre, di kaki Pyrenees. Para prajurit kemudian bergerak ke barat menuju wilayah Leon untuk menaklukkan kota Astorga di dekat Teluk Biscaye. Penyerangan pasukan Muslim menunjukkan bahwa kekuatan yang dibangun Raja Rodrik pasca kudeta masih rapuh. Para prajurit tidak mendukungnya dengan sepenuh hati. Jadi dia tidak memiliki semangat juang. Rakyat juga cuek dengan perang ini karena beban pajak pinjaman sangat berat untuk memenuhi perbendaharaan negara. Para penguasa Yahudi dan cendekiawan kelas menengah Spanyol mendukung kedatangan pasukan Islam karena mereka menginginkan kebebasan dari diskriminasi dan penindasan rezim yang berkuasa, yang sejak Dewan Toledo telah memaksa warganya untuk memeluk agama Kristen. Di sisi lain, masih ada umat Kristen Unitarian di antara penduduk Spanyol yang mengikuti ajaran Uskup Arius, yang percaya kepada Tuhan dan melihat Yesus sebagai manusia biasa yang menjadi nabi. Kelompok ini juga ditekan oleh penguasa beraliran Trinitas. Jadi mereka menyambut sekelompok Muslim yang agamanya sama dengan mereka. Kabar kemenangan pasukan Torik membuat Gubernur Musa bin Nusair heboh. Dia memimpin sendiri pasukan pembantunya ke tanah Liberia pada tahun 712. Pasukannya menguasai wilayah barat seperti Cormona, Sevilla, Merida, Aragon, dan merebut kembali kota Guadalajara dan Zaragoza. Putra Gubernur Musa Abdul Aziz yang ditempatkan di Sevilla memimpin tentara untuk menguasai wilayah barat seperti Nieblo, Beja, Ovora, Lisboa, Santarem, dan Coimbra. Pada tahun 714, semua kota penting seperti Malaga, Granada, Murcia, Orihuela, Valencia, Kepulauan Balearik, Pulau Mallorca, dan Menorca telah ditaklukkan. Ini adalah era Eropa setelah awal ketika Abdul Aziz bin Musa naik tahta atas nama Khalifah Walid I. Wilayah Islam itu disebut Andalusia, mengacu pada Vandal, penduduk asli negara itu. Vandalusia berarti tanah kaum Vandal dan disebut Andalusia di negeri ini. Cahaya Islam pernah menyinari Eropa. Demikian sejarah masuknya Islam di tanah Eropa, khususnya negeri Spanyol. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.